Telinga manusia terdiri dari 3 bagian, yaitu bagian luar, bagian tengah, dan bagian dalam. Telinga luar merupakan bagian telinga yang kontak langsung dengan lingkungan luar. Fungsi utama telinga luar ini adalah menangkap bunyi dari sekitar dan kemudian diteruskan ke telinga tengah. Pinna merupakan satu-satunya telinga yang terlihat atau yang sering kita sebut dengan daun telinga. Daun telinga merupakan bagian pertama dari telinga yang bereaksi dengan suara. Fungsi dari bagian ini adalah bertindak seperti corong yang membantu mengarahkan suara lebih jauh ke telinga. Tanpa corong ini, gelombang suara akan masuk ke kanal pendengaran dan membuat kita lebih sulit untuk mendengar dan memahami suara. Adapun fungsi dari pinna berfungsi untuk mengatasi masalah perbedaan tekanan udara antara bagian dalam dan luar dari telinga, agar gelombang suara masuk ke telinga dengan lebih baik dan membuat transisi menjadi lebih lancar. Saluran telinga kira-kira berukuran 3 cm pada orang dewasa dan sedikit berbentuk es. Fungsi saluran telinga yaitu mentransmisikan suara dari pinna ke gendang telinga. Adapun fungsi dan peran gendang telinga adalah menerima getaran suara dari luar telinga, memproses getaran suara dan menyalurkan ke tulang-tulang pendengaran. Telinga bagian tengah. Pada telinga bagian tengah terdapat gelombang bunyi yang diteruskan ke telinga dalam melalui tulang pendengaran. Telinga tengah ini terdiri dari 3 bagian. Yang pertama ada gendang telinga, yang kedua ada tulang pendengaran, yang ketiga adalah saluran eustasius. Bagian pertama yang terdapat di telinga tengah yaitu gendang telinga atau yang biasa disebut dengan membran timpani. Gendang telinga merupakan selaput tipis yang membatasi liang telinga dengan telinga bagian tengah. Oleh sebab itu, gendang telinga peka terhadap bunyi. Bagian kedua, terdapat 3 bagian tulang pendengaran yang menghubungkan gendang telinga dengan tingkat jorong yang berada di dalam telinga. Bagian ketiga, terdapat saluran penghubung telinga dengan rongga mulut. Gendang telinga berfungsi menerima gelombang bunyi yang ditangkap daun telinga. Ketika berbunyi, gendang telinga akan mendapatkan getaran. Tulang pendengaran terdiri dari 3 bagian. Yang pertama tulang martil, yang kedua tulang landasan, yang ketiga tulang sanggurdi. Fungsi dari tulang pendengaran yaitu untuk meneruskan gelombang bunyi dari gendang telinga. Terakhir dari telinga bagian tengah yaitu saluran eustasius. Saluran eustasius ini berfungsi untuk menyeimbangkan tekanan udara baik dari dalam dan dari luar telinga. Telinga bagian dalam. Pada bagian telinga dalam, terdapat sederetan ruang dan saluran yang berisi cairan. Pada bagian atas, terdapat 3 saluran setengah lingkaran yang berfungsi untuk alat keseimbangan. Pada bagian bawah, terdapat saluran berupa rumah siput atau koklea dan tingkap jorong. Telinga bagian dalam. 3 saluran setengah lingkaran. Bagian ini berfungsi sebagai alat untuk mengetahui posisi tubuh dan menjaga keseimbangan. Tingkap jorong. Bagian ini berfungsi untuk menerima dan menyampaikan getaran. Rumah siput. Bagian ini memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, berfungsi dalam menerima, memperbesar, dan menyampaikan getaran suara ke saraf pendengar. Yang kedua, pada saluran rumah siput terdapat cairan limfe dan ujung-ujung saraf pendengaran. Yang ketiga, saraf pendengaran tersebut berfungsi untuk menyalurkan getaran ke otak. Saraf pendengaran. Bagian ini berfungsi untuk mengumpulkan semua data pendengaran yang diterima untuk kemudian dikirim lagi ke wilayah otak untuk diproses lebih lanjut. Bunyi adalah hasil getaran suatu benda yang merabat melalui udara dalam bentuk gelombang. Proses mendengar pada manusia. Proses mendengar diawali dengan lubang telinga yang menerima gelombang dari sumber suara. Gelombang suara yang masuk ke dalam lubang telinga akan menggetarkan gendang telinga. Getaran dalam gendang telinga kemudian disebarkan transmisi untuk melintasi telinga tengah melalui 3 tulang kecil, yaitu tulang martil, tulang landasan, dan tulang sanggurdi. Kemudian, telinga tengah dihubungkan ke faring oleh tabung eustasius. Getaran dari tulang sanggurdi disebarkan ke telinga dalam melalui membran
jendela oval ke koklea yang berisi cairan limfa. Getaran dari jendela oval ke dalam cairan limfa dalam ruangan koklea dengan organ korti. Kepekaan sel rambut yang terdapat dalam organ korti itulah yang menjadi reseptor getaran yang sebenarnya. Sel-sel rambut tersebut akan bergerak ketika ada getaran di dalam koklea sehingga menstimulasi getaran yang diteruskan oleh saraf auditori ke otak itu. Bunyi keras dan bunyi lunak dapat dibedakan berdasarkan dari ada tidaknya ketegangan arus udara pada saat bunyi tersebut diartikulasikan. Bunyi bahasa disebut bunyi keras ketika bunyi tersebut diartikulasikan disertai ketegangan, kekuatan arus udara, dan begitupun sebaliknya untuk bunyi lunak. Bunyi keras mencangkupi beberapa jenis bunyi, yaitu yang pertama bunyi letup tak bersuara, yang kedua bunyi geseran tak bersuara, dan yang ketiga bunyi vokal. Bunyi lunak mencangkupi beberapa jenis. Yang pertama juga ada bunyi letup bersuara B, D, J, G, bunyi geseran bersuara Z, bunyi nasal M dan N, bunyi liquida R dan L, bunyi semivokal W dan Y, bunyi vokal I, E, O, U. Cara membedakan bunyi yang dapat didengar oleh manusia yaitu berdasarkan tingkat kebisingan yang diukur dengan desibel. Semakin tinggi tingkat kebisingan suara, maka semakin tinggi pula ukuran desibelnya. Maka suara yang didengar manusia semakin keras, begitu pula sebaliknya. Berikut ini adalah tingkat desibel beberapa bunyi yang dapat didengar oleh manusia. Yang pertama ada suara menyakitkan dari desibel 120 ke atas. 150 desibel, contohnya suara kembang api yang berada di kira-kira 1 meter di dekat kita. 140 desibel, contohnya senjata api dan mesin jet. 120 desibel, pesawat jet saat lepas landas dan bunyi sirine. Adapun yang sangat keras sekali dari desibel 90 ke atas, 110 desibel, contohnya suara maksimal beberapa MP3 player dan gergaji. 106 desibel, alat pemotong rumput. 100 desibel, bor tangan dan por pneumatik. 90 desibel, kereta bawah tanah dan sepeda motor. Sangat keras dari desibel 70 ke atas. 80-90 desibel, contohnya hair dryer dan blender. 70 desibel, lalu lintas yang sangat ramai, vacuum cleaner, alarm jam. Adapun yang sedang dari desibel 40 ke atas, 60 desibel, contohnya yang percakapan biasa, alat pengering pakaian, alat cuci piring. 50 desibel, contohnya suara curah hujan sedang. 40 desibel, contohnya kamar yang tenang. Adapun yang terakhir yaitu lemah. 30 desibel, contohnya suara bisikan.